Oke, jadi kalian mungkin udah lihat beberapa cuplikan barusan. Jadi itu adalah menjadi titik balik di mana gue akhirnya bisa menjadi lebih dewasa, jadi lebih banyak berpikir, dan itu yang membuat banyak hal di dalam hidup gue yang sedang berjalan waktu itu, entah itu karir, entah itu hal-hal pribadi, dan segala macem, itu akhirnya banyak berubah gitu. Ya karena waktu itu memang gue kayak berpikir, ya entah setelah kejadian itu yang kalian lihat barusan, apakah gue masih punya tubuh yang normal, apakah gue masih bisa jalan, apakah gue masih bisa beraktivitas seperti biasa, seperti pada orang pada umumnya. Mudah-mudahan video ini nggak bakal panjang banget karena gue lebih mau bikin flashback sedikit aja. Dan kebetulan di sini sebelah gue sudah ada istri gue tersayang. Udah jadi istri. Udah jadi istri. Oke, iya jadi emang itu kan rencananya minggu depan itu kita mau ada acara track day-nya Kawasaki. Yang memang waktu itu intinya pengen serius gitu, pengen nge-push, pengen tahu maksimal kemampuan gue kayak gimana, karena gue emang nge-record dari GoPro dan kebetulan emang waktu itu ada kamera depan belakang ya, jadi emang momen ini makanya ke-record banget gitu. Dan ya pokoknya kita mulai hari seperti biasa. Habis itu gue sih ngerasanya waktu itu lebih ke satu, gue memang kurang tidur, dan waktu itu memang yang gue ingat adalah gue emang banyak banget pikiran, banyak banget yang gue pikirin gitu. Itu dia. Jadi banyak pikiran, kurang tidur, dan akhirnya gue nge-push gitu tetap. Dan itu berapa lap? Banyak sih, aku juga tadi belum sempat ngitung ya, cuman intinya ya Lebih dari 10? Pasti. Nah, kita mulai start seperti biasa, motor nggak ada masalah, benar-benar motor nggak ada masalah, dan gue ngerasa semuanya fine-fine aja. Dan ada satu momen waktu itu, gue nggak tahu nih ke-record apa enggak, tapi kalau ke-record gue bakal tampilin. Jadi ada momen dimana gue sebenarnya tuh kurang nyaman pakai chest protector waktu itu. Jadi kayak gue nggak suka pakai chest protector karena kayak kan ganjel gitu ya? Iya, wear pack gue soalnya sempit gitu guys. Wear pack gue sempit dan gue ngerasa kayak terlalu sesek gitu kalau pakai chest protector. Nah, cuman waktu itu Santi bilang ya dia ingetin gue waktu itu, dan akhirnya harusnya thank you banget sama dia karena dia ngingetin gue buat pakai aja chest protectornya gitu. Nah, gue kayak waktu itu pas dia ngomong tuh antara gue pengen jawab males gitu, tapi gue kayak ya udahlah gue pakai aja karena gue kayak pengen kenceng gitu. Ya udah gue pakai gitu. Karena wear pack yang gue pakai waktu itu, gue pakai wear pack Ardians by the way. Gue juga say thank you sama Ardians. Protektornya tuh sebenarnya udah lengkap gitu. Di bagian sini siku, terus habis itu bagian sini pundak, back, terus di kaki bagian apa namanya nih paha sama dengkul, sama sampai betis depan tulang kering itu sebenarnya aman gitu. Cuman emang bagian dada doang yang nggak ada protektornya. Nah akhirnya entah kenapa gue kayak pas Andi ngomong kayak gitu, ya udah gue pakai. Dan ya udah gue turun seperti biasa beberapa lap. Sesi pertama itu mungkin aman-aman aja ya. Walaupun pas gue masuk pit itu Om Tobun sempat bilang, lu line lu tuh ngaco gitu. Om Tobun tuh bilang gitu waktu itu. Udah aneh. Habis itu turun sesi 2, turun beberapa lap. Nah, gue itu sempat ngerasa
Sebenarnya gue nggak terlalu inget momen itu, tapi pas gue ngeliat video gue barusan, gue ngeliat sama Dea barengan, itu gue udah ngerasa sebenarnya pas di beberapa lap di sesi kedua itu gue udah mulai badan itu mulai nggak nyaman gitu. Ya gimana sih kalau misalkan kita biasa turun track itu kelihatan body posisi kita tuh body position kita tuh udah mulai agak aneh. Yang harusnya ya kalau misalkan nikung ya nggak ragu, nggak perlu nutup gas gitu kan. Ya maksudnya ya gas-gas aja. Ini kayak sempet beberapa kali kayak aneh body gue. Yang gue ngerasa kayaknya gue udah mulai capek sebenarnya di situ. Dan sebelum gue jatuh juga, jadi beberapa lap sebelum gue jatuh, itu gue udah sempet kayak pas di tikungan terakhir, di R terakhir, R11 kalau nggak salah, gue tuh udah sempet kayak ngeliat ke belakang, aku tuh kayak mau masuk pit. Karena emang udah capek. Aku mau masuk pit, cuman gak jadi. Masih tuh, terus. Masih tetap gas. Sampai di titik dimana ya gue bener capek. Terus pas di lap tersebut gue inget banget gue ketemu sama Sandi. Dan gue sempet ketemu sama Om Tobun, dan Om Tobun sempet bilang, nah di momen itu yang gue inget, gue udah capek banget. Terus abis itu di R terakhir, R11, di badan gue yang udah nggak bisa nerima perintah dari otak gue untuk nge-push terus, tapi gue tetap maksain buat gas gitu, karena di lap-lap sebelumnya gue ngerasa gue bisa, gue mampu gitu. Dan ya udah gue buka gas di R terakhir seperti biasa, gue masukin gear 4, gue inget banget sebelum keluar tikungan, gear 4 gue ngegas. Terus pas gue napas, sayangnya ini momen gak kerekod karena ini dari visual gue. Pas gue napas, mungkin gimana sih orang kalau kecapean, lu pernah gak sih ngerasain lu kecapean, terus abis itu di dalam helm lu tuh tiba-tiba berembun. Nah, itu yang gue rasain. Jadi berembun, sebelum pandangan itu clear, otak aku tuh udah ngomong ngambil kanan, keluar. Lu udah capek banget. Udah gelap soalnya. Udah gelap, ambil kanan, keluar, masuk ke pit. Nah, begitu clear kebuka, ya, momen ini yang terjadi. Mama naik. Bro, kegenjat bro. Sorry. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mas. Ya Allah. Taruh kaki gue. Oke, gue mungkin nggak mau cerita terlalu detail gimana keadaan gue pas itu, ya intinya
Ya waktu itu seperti itu. Orang-orang yang udah bantuin gue mau say thank you banget. Mudah-mudahan kalau gue nggak bisa balas, mudah-mudahan Allah yang bisa balas kebaikan kalian. Amin. Amin. Pas sampai di rumah sakit itu benar-benar full gue tuh ngerasain gue tuh tenang gitu karena udah berada di tangan yang tepat gitu. Terus ada adik gue datang, terus ada Sandi juga. Mungkin kalau ada videonya bakal gue tampilin ya di sini. Oh, datang ya? Sandi datang. Sandi datang. Gue dibercandain lagi sama Sandi. Ya biar nggak tegang banget ya. Iya, benar Bi. Karena dia tuh pengen make sure aku tuh sadar gitu. Terus abis itu dia bilang kayak gini, Wak, kaki lo pendek sebelah, Wak. Tapi emang iya. Tapi emang iya. Ya. Jadi kaki gue tuh kayak kanan kiri itu beda guys. Kayak kiri lebih pendek karena emang posisi itu naik. Posisi kaki kiri gue tuh naik karena tulangnya hancur. Gitu ya. Dan setelah di ronsen, bener aja, ternyata memang bagian yang rusak, hancur itu adalah di bagian ini. Jadi kalau kalian lihat ya, tulang gue di bagian kanan itu aman ya hasil ronsennya, dan tulang kaki gue di bagian kiri, bagian paha ini, bagian bonggol ya gue bilangnya, seperti ini. Ada yang pecah, pecahnya ini 1, 2, dan tadinya gue berpikir bagian-bagian lain juga banyak yang hancur, kayak dengkul, kepala, karena kepala gue tuh ngebentur aspal, kenceng banget. Ternyata setelah di ronsen dan di MRI dan scan full lengkap, gue bersyukur yang lainnya cuman memar-memar biasa. Yang parah itu yang hancur cuman bagian bonggol gue doang, kaki sebelah kiri itu paha. Jadi di bagian dada gue sebelah kanan ya kalau nggak salah, oh ya kanan itu memar birunya tuh benar-benar hitam gitu. Dan itu ternyata momen dimana gue tuh ketampol sama stang motor gue guys. Bayangin tuh kalau nggak ada. Nah, gimana kalau nggak ada chest protector? Mungkin ya gue nggak tahu ya di bagian sini organ yang ada itu apa aja gitu ya. Dan itu mungkin yang langsung ketampol sama stang motor ya berabe gitu. Oke, jadi mudah-mudahan di video ini bisa bikin gue lega juga karena gue bisa menceritakan momen yang paling penting banget di dalam hidup gue. Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat buat kalian. Dan pelajaran buat Pelajaran. kalian juga. Yang bisa gue share ke kalian adalah turun track, motor, mau apapun ya, menurut gue ya track day lah ya, gue bilangnya, balap gitu ya. Itu adalah olahraga yang berbahaya. Jadi pada saat kita pilih olahraga itu sebenarnya gue juga udah sadar bahwa gue juga mengambil segala konsekuensinya gitu. Dan gue yakin ya maksudnya kayak gue juga itu masih levelnya orang-orang yang punya antusias doang lah. Gue bukan pembalap gitu. Gue orang yang punya antusias walaupun dari kecil sebenarnya gue kayak pengen banget jadi pembalap gitu. Karena ya gitulah pokoknya. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Sehat dan sukses terus buat kalian. Apa? Kamu pesennya? Iya, semangat. Gitu doang. Iyalah. Semangat terus. Aku Mandalika lagi. Thank you guys. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.